Ini sekarang ditugaskan oleh Allah datang ke dunia untuk menjadi penjaga dunia. Karena dunia ini bukan warisan buatmu, tapi dunia ini adalah titipan dari Allah buat anak cucumu. Salah memanai itu kacau jadinya. Makanya banyak orang yang mengeksploitasi semua kekayaan dunia ini hanya untuk kepentingan pribadi, melupakan generasi yang akan datang. Pada khalifah bukan pemimpin, khalifah itu artinya penjaga. Kita dititipi semesta ini untuk kita jaga, karena semesta bukan warisan buat kita, tetapi ini titipan buat anak cucu kita. Makanya orang-orang yang cerdas memikirkan, nanti anak cucu kita lahir 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, bagaimana bumi ini supaya tetap terjaga. Makanya sekarang semua orang mulai beralih bagaimana cara makan yang benar, supaya makan tidak menimbulkan gas. Sehingga apa? Ya, gas amonia di bumi ini jangan sampai bertambah terus, karena itu akan menimbulkan efek rumah kaca. Sehingga sinar matahari datang ke bumi tidak bisa lepas ke angkasa, terpantul-pantul karena terhalang oleh efek rumah kaca. Maka suhu bumi menjadi naik, itu yang disebut dengan pemanasan global. Kalau suhu bumi naik, maka es di kutub utara itu mencair. Kalau es mencair, maka permukaan laut akan naik. Daratan semakin hari semakin berkurang. Orang yang menjadi khalifah beneran, dia jaga bumi ini supaya anak cucu kita nanti kebagian daratan. Karena daratan terus berkurang. 75% bumi kita itu lautan. 25% daratan. Dan sekarang daratan terus berkurang. Kenapa? Ulahnya manusia. Inilah pentingnya mengerti sains. Gaul sedikit. Mengerti ya, bagaimana cara kita, itu yang disebut dengan orang soleh itu. Yang menjaga kelestarian semesta. Bukan orang yang sembrono. Makanya judul kajian kita hari ini adalah biarkanlah Allah menggunakan kita untuk tujuannya. Makanya kalau orang tua kita lebih lengkap lagi. Dari Mas Kumambang sampai Pucung itu perjalanannya step by step dijelaskan. Masa mengambang di rahim, kemudian turun ke bumi lewat mijil rahim seorang ibu. Dilanjutkan dengan Sinom, masa lucu. Lanjut dengan Kinanti, masa mencari jati diri. Lanjut Asmarandana, lanjut Gambuh, masa untuk saling menerima perbedaan. Kita menyatu dengan orang yang berbeda, yang disebut dengan rumah tangga. Makanya rumah tangga adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Lanjut setelah itu apa? Dandang gula. Lanjut setelah itu apa? Setelah dandang gula, durma. Durma itu berbagi. Baru jadi manusia berguna. Kalau dia bisa menemukan berkah dalam kehidupannya. Dan berkah yang dia terima, dia bagikan kepada banyak orang. Makanya orang yang sudah menemukan berkah Allah dalam dirinya, dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan orang yang sudah bisa membagikan berkah pada orang lain, berarti dia sudah menemukan arti hidup. Baru disebut orang yang berguna. Itu dandang gula. Setelah dandangnya penuh dengan gula, berikutnya durma. Setelah durma, pangkur. Karena sudah dibagikan semuanya, lepas segala kemelekatan, pangkur. Mulai mengasingkan diri untuk siap pulang ke tempat asal. Maka saatnya tibalah namanya magatru. Magatru itu pegatruh, di mana ruh dengan tubuh berpisah lagi. Setelah magatru, puncaknya adalah pucung. Pucung itu pocong. Akhirnya tubuh kita yang berasal dari tanah kembali ke tanah, dan sang jiwa setelah selesai menugaskan tugas sebagai kepanjangan tangan Allah, memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Harusnya seperti itu fase kehidupan kita. Minal masjidil haram illal masjidil aqsa.